Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 230102100013 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam Islam dan tokoh-tokohnya pada masa klasik dan modern. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu tentang aliran-aliran dalam Islam. Aliran-aliran dalam Islam yang pertama ada aliran Syiah. Aliran Syiah adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad atau orang yang disebut dengan Ahlul Bait. Poin penting dari doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama itu bersumber dari Ahlul Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau pengikutnya. Yang kedua yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu berasal dari Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Aliran ini sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam tingkah laku dan perbuatannya. Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya tersebut. Yang ketiga yaitu aliran Jabariyah. Menurut Al-Syahrastani, aliran Jabariyah adalah menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah Inggris, paham Jabariyah disebut fatalisme atau predestination, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Aliran Jabariyah ada dua. Yang pertama yaitu aliran Jabariyah ekstrim. Tokohnya adalah Jahm bin Safwan. Pendapatnya manusia sangat lemah, tak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana yang dimiliki oleh paham Qadariyah. Yang kedua yaitu aliran Jabariyah moderat. Berpendapat bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan yang baik. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, Khawarij muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya, golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Alasan mendasar yang menyebabkan golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrase atau tahkim yang dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Dalam aliran Khawarij terdapat 6 sekte, yaitu Al-Muhakkimah, Al-Azariqah, An-Najdat, Al-Ajaridah, Asy-Syufriyah, dan Al-Ibadiyah. Yang kelima yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai persoalan orang mukmin yang berdosa besar. Wasil bin Atta mengatakan bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Artinya, orang itu bukan mukmin dan bukan kafir. Aliran ini merupakan golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat rasional dan filosofis, karena ajaran Mu'tazilah sulit dipahami oleh beberapa kelompok masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pemikiran kalam klasik. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Banyak pendapat yang timbul pada saat pemikiran kalam klasik dan pendapat inilah sebagai pijak dasar pikiran-pikiran teologi klasik, seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan aliran ini berkembang dengan berbagai bentuknya tetapi masih memperdebatkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah Samarkand. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pemikiran kalam modern. Ilmu kalam modern adalah ilmu yang identik dengan pembahasan ketauhidan dan ketuhanan dengan cara menggunakan metode rasio sebagai alat pemikiran yang ada pada perkembangan zaman. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu kalam modern yaitu yang pertama Muhammad Abduh.
Yang kedua, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah seorang ahli intelektual muslim yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Yang ketiga yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, politikus, dan juga filsuf besar pada abad ke-20. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.